Jawa Timur kembali diguncang kasus korupsi. Kali ini, skandal melibatkan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Dugaan korupsi ini memicu kemarahan publik, mengingat dana hibah seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kasus ini semakin memprihatinkan karena menyeret sejumlah nama pejabat dan politisi. Dana hibah Pokmas sejatinya bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program ini memberikan bantuan dana kepada kelompok masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan produktif. Namun dana yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru diduga dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik korupsi ini tentu saja merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, justru masuk ke kantong pribadi oknum tertentu. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Publik mendesak agar kasus ini diusut tuntas, dan para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat mengusut dugaan korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur. Lembaga anti rasuah ini memiliki peran krusial dalam mengungkap kasus ini dan menyeret para pelaku ke pengadilan. KPK telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Penyelidikan KPK difokuskan pada dugaan penyelewengan dana hibah Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 hingga 2022. KPK menduga ada praktik suap dan gratifikasi dalam proses pencairan dana hibah tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, mulai dari anggota DPRD, pejabat pemerintah, hingga pihak swasta. Dalam proses penyelidikan, KPK memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, serta melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang diduga terkait dengan kasus ini. KPK juga berwenang untuk menyita aset-aset yang diduga hasil korupsi. Publik menaruh harapan besar pada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus ini akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur. Pemanggilan saksi merupakan bagian penting dari proses penyelidikan untuk mengungkap fakta-fakta dan menemukan bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pada tanggal 20 Mei 2025, KPK memanggil 2 orang saksi untuk diperiksa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka adalah Ulfia, Wakil Bupati Situbondo, dan Zainia, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemanggilan keduanya diduga terkait dengan jabatan mereka yang bersinggungan dengan penganggaran dan pencairan dana hibah Pokmas. Selain itu, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi berbeda. Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan di Polres Pasuruan. Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, karyawan swasta, pengusaha, dan pensiunan. Pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan untuk menggali informasi mengenai aliran dana hibah Pokmas, mekanisme pengajuan dan pencairan dana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Keterangan dari para saksi akan dikonfirmasi dengan bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan oleh KPK. Dalam upaya mengungkap kasus korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur, KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tetapi juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Penyitaan aset merupakan langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah aset tersebut dipindah tangankan oleh para tersangka. Salah satu aset yang telah disita oleh KPK adalah tanah dan apartemen senilai 9 miliar rupiah. Aset tersebut diduga terkait dengan aliran dana hibah Pokmas yang diselewengkan oleh para tersangka. KPK menduga aset tersebut merupakan hasil korupsi atau digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi. Penyitaan aset ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah Pokmas.
KPK berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Upaya KPK dalam menyita aset ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para koruptor. Section 5 Kronologi kasus dari penetapan tersangka hingga pemeriksaan saksi. Kasus dugaan korupsi dana Hibokmas di Jawa Timur mulai terungkap pada Juli 2024. Saat itu, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini didasarkan pada Sprindik atau Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan pada 5 Juli 2024. Dari 21 tersangka, 4 orang merupakan penerima suap, sedangkan 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Para penerima suap terdiri dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, sementara pemberi suap terdiri dari 15 orang swasta dan 2 orang ASN atau penyelenggara negara. Sejak penetapan tersangka, KPK terus melakukan penyidikan untuk mendalami kasus ini. KPK telah memeriksa puluhan saksi, termasuk pejabat pemerintah, anggota DPRD, dan pihak swasta. KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari bukti-bukti tambahan. Pada Mei 2025, KPK memanggil Wakil Bupati Situbondo dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai saksi. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap peran keduanya dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas. Section 6 Benang Merah menuju Sahat Tua Simanjuntak. Kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur memiliki benang merah dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Sahat Tua Simanjuntak telah divonis bersalah dalam kasus suap alokasi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dugaan keterkaitan kasus dana hibah Pokmas dengan Sahat Tua Simanjuntak muncul karena adanya kesamaan modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat. KPK menduga ada jaringan korupsi dalam penyaluran dana hibah di Jawa Timur, yang melibatkan Sahat Tua Simanjuntak dan sejumlah pihak lainnya. KPK mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari kasus dana hibah Pokmas ke Sahat Tua Simanjuntak atau pihak-pihak yang terkait dengannya. KPK juga menyelidiki peran Sahat Tua Simanjuntak dalam memuluskan proses pencairan dana hibah Pokmas kepada pihak-pihak tertentu. Pengungkapan kasus korupsi dana hibah Pokmas diharapkan dapat membongkar jaringan korupsi yang melibatkan Sahat Tua Simanjuntak dan pihak-pihak lainnya. Section 7, Dugaan aliran dana dan motif di balik skandal. KPK menduga dana hibah Pokmas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Dugaan aliran dana ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari proses pengajuan proposal hingga pencairan dana. Diduga, dalam proses pengajuan proposal, terjadi praktik suap-menyuap antara calon penerima hibah dengan oknum di lembaga legislatif atau eksekutif. Praktik ini bertujuan untuk memuluskan proposal agar disetujui dan mendapatkan alokasi dana. Setelah proposal disetujui dan dana dicairkan, diduga terjadi pemotongan dana oleh oknum tertentu. Pemotongan dana ini dilakukan dengan berbagai dalih, misalnya untuk biaya administrasi atau uang jasa. Motif di balik skandal korupsi dana hibah Pokmas ini diduga adalah memperkaya diri sendiri atau kelompok. Para pelaku memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Section 8, Upaya Pemberantasan Korupsi di Jawa Timur. Kasus korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di provinsi ini. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dan penggunaan dana hibah. Peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana hibah juga sangat penting. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah IP dan penegak hukum juga perlu dilakukan agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan efektif dalam mencegah dan menindak kasus korupsi. Section 9, Menanti keadilan. Publik menuntut transparansi.
Publik menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur. Masyarakat menuntut agar para pelaku diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. KPK harus secara terbuka menyampaikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat. Selain itu, KPK juga perlu menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPK harus berani menetapkan tersangka baru, tanpa pandang bulu. Kasus korupsi dana hibah Pokmas ini menjadi momentum untuk membenahi sistem pengelolaan dana hibah di Jawa Timur. Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama agar dana hibah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.